ada dua tipe orang di akhir hidupnya Tuhan Yesus di dunia waktu terjadi kebangkitan, lalu Tuhan Yesus bangkit lagi. Yang satu first degree, yang satu second degree, yang satu berencana, yang satu tidak berencana. Paham maksud saya? Yang pertama, ketika Yesus bangkit, sebelum bangkit kan dikasih tentara Itali di sana. Entah berapa orang, pasti itu satu regimen ditaruh di situ. Nggak mungkin lah polisi jaga sendiri, itu dikasih tentara di sana. Beberapa orang. Waktu itu ada satu malaikat cukup kuat, nggak ditulis oleh Alkitab, malaikat itu namanya siapa, nggak usah cari tahu. Satu malaikat gelundungin tuh batu. Itu semua prajurit ketakutan sampai freeze, tahu sampai frozen, sampai mereka ketakutan dan mereka lihat dengan matanya sendiri dan malaikat itu duduk di atas batu itu dan Yesus keluar. Oke. Jadi orang ahli Farisi, ahli Taurat dan orang Farisi kalau dengar kabar gitu harusnya mereka langsung bertobat. Aduh, kita ini salahkan dan bunuh yang salah. Harusnya kita tahu lewat bukti sekarang, jikalau bukan lewat hati. Ternyata Yesus itu beneran, Yesus itu anak Allah. Iya kan? Enggak, mereka musyawarah, ayo kumpul. Gimana nih? Bangkit loh orangnya. Gimana? Gila enggak? Waduh bangkit ya. Kok enggak malu gitu loh satu sama lain. Kayak Ananias Safira, ayo nyolong yuk. Ayo nyolong uang Tuhan yuk. Ayo. Sama-sama itu, mana nalurinya manusia? Kenapa jadi insting hewan? Paling enggak kalau sendiri bisa jatuh, ya kan orang bisa sembunyi-sembunyi enggak ada yang tahu. Padahal dia tahu, Tuhan tahu, tapi ya anggaplah itu kelemahan dagingnya lah. Dia tetap jatuh. Tapi ini sudah mau sama mau loh. Dan ini bukan satu dua orang loh. Itu satu body of people. Kok enggak ada yang berkata, aku ngeri yang gini, aku ngeri. Aku keluar, pergi, ngeri. Enggak ada. Iya loh bangkit, gimana bangkit? Waduh repot nih kita nih, gimana bangkit? Gini aja, siapa punya ide? Sudah tahu bangkit loh. Ada satu yang katakan, begini aja Pak. Apa? Kita buat satu news saja. Bukankah Yesus pernah menubuatkan kebangkitannya? Jadi ini bilang aja murid-muridnya yang nyolong, yang curi badannya. Jadi kita sama-sama sepakat, kita keluarkan press conference-nya, kita panggil prajuritnya, kita kasih sogokan. Nih ya, saya kasih sekian ratus juta masing-masing per personel dan institusinya dikasih. Mari kita sampaikan berita keluar ke dunia, tubuh Yesus dicuri murid-muridnya lalu mengklaim bahwa dia telah dibangkitkan. Oke, sepakat? Yes, good idea, brilliant bro. Harusnya kan minimal kalau enggak langsung mau terima Yesus karena imannya enggak kuat, takut dikucilkan teman-teman. Bahasa Surabayanya ya, keluar roh. Paham maksud saya? Orang Jakarta ngerti nggak? Keluar roh. Keluar sana. Dan berkata, aku nggak ikut-ikut. Sorry ya guys, sorry. Aku bingung. Coba saya cerna dulu. Nggak ada. Ini orang-orang sudah melampaui kemungkinan untuk bertobat. Dia sudah menghujat Roh Kudus. Itu andai kata Tuhan muncul di depannya, jereng gitu Allah Bapa pun mereka nggak bertobat. Mereka akan menghujat. Nah sekarang kan aman tenang kan. Berapa orang di sini, kalau gitu ya aku jauh masih Pastor Philip, saya nggak sampai ke menghujat. Ya kan tak beritahu nggak percaya. Dari dulu takut aja paranoid. Aku sudah menghujat kan belum. Menghujat Roh Kudus bukan berarti kalau kita nggak ngerti bahasa roh, bukan. Saya dulu itu kenapa susah terima bahasa lidah. Saya tahun 92 bertobat, 95 baru dapat. Karena 92 itu saya kalau lihat orang terima bahasa roh, saya ini kan suka pakai logika. Saya bilang ngomong apa tuh? Awal-awal sih hanya bingung saja, lama-lama menghina. Karena saya gak suka hati orang-orang selalu tanya, Philip, kamu sudah berbahasa lidah, sudah dibaptis Roh Kudus belum? Aku udah dibaptis, pokoknya sudah, jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Iya, waktu itu jangan ganggu saya. Saya berkata, saya ngomong sama mereka, lama-lama saya marah. Saya marah kan, akhirnya saya bilang begini, udah, berhenti minta-minta aku didoakan. Suatu hari saya saking keselnya, saya ambil gitar. Ada beberapa teman-teman saya gak bisa berbahasa roh. Saya tiru-tirukan orang berbahasa lidah. Iya, mereka semua ketawa, tapi yang gak ketawa yang sudah berbahasa roh. Mereka liatin saya. Tapi susah loh, terus terang. Membuat-buat bahasa itu gak bisa. Waktu saya berbahasa roh, keluar aja bahasa yang aneh-aneh, tapi semua itu ada bahasa yang saya tahu. Ya,
Ya kan misalnya bahasa apa, Chinese, bahasa Spanish, bahasa itu saya ulang-ulang tapi yang saya campur aduk. Susah loh sebenarnya kalau Anda berbahasa lidah, Anda ragu ini bahasa roh atau bukan. Otak kita itu nggak diciptakan sekreatif itu untuk menciptakan bahasa dari yang nggak tahu jadi tahu, nggak ada. Kita pasti akan referensi ke sesuatu lalu kita twist-twist sendiri. Nggak bisa kita berbahasa roh tanpa berpikir 15 menit berbahasa lidah gitu, itu pasti Roh Kudus. Karena otak kita nggak punya pelurunya untuk mengucapkan bahasa-bahasa yang otak kita nggak tahu. Jangan ragu. Tapi saya sempat nyanyi-nyanyi begitu. Itu membuat saya agak susah terima. Setiap orang didoakan, terima, saya nggak terima. Tapi akhirnya saya terima baptisan Roh Kudus ketika saya di kamar mandi sendirian. Ketika saya tobat-tobat bilang, ya sudah Tuhan, ampun, aku butuh karunia ini. Aku mau tertawai mereka, tapi mereka yang maju, aku mundur rohani. Jadi siapa yang rugi? Tuhan ayo, des, keluar bahasa lidah. Saya tidak menghujat Roh Kudus, saya malah dikasih Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu lebih dari itu. Menghujat Roh Kudus itu mengeraskan hati dan terus sampai satu titik. Setelah 3,5 tahun loh mereka itu hujat Yesus, berubah levelnya jadi menghujat Roh Kudus. Udah langsung berkata, yang Yesus lakukan itu dari setan. Yesus itu kesurupan roh jahat. Gak bisa langsung sekaligus 3,5 tahun kemudian karena konsisten profesional terus melawan. Berubahlah hati mereka, udah lepas brake atau lepas remnya, tidak bisa kembali semula. Please don't worry kalau Anda sudah menghujat Roh Kudus. Tidak segampang itu binasa. Kalau Anda masih takut apakah Anda menghujat, kemungkinan besar Anda belum menghujat. Karena orang yang menghujat sudah gak takut. Kalau Anda masih worry, apakah aku menghujat, berarti Anda belum menghujat. Karena orang yang menghujat tidak bisa berpikiran taat. Amin. Jadi bersyukurlah, tolong dipelihara. Karena setan keinginan terbesar adalah supaya Anda binasa. Dan ada kasus-kasus tertentu menurut saya, ada orang yang pernah sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi melakukan sesuatu yang fatal, tapi karena ditekuni terus, akhirnya fatal beneran. Saya bacakan lagi ayat berikutnya. Dari sini tadi kan kita bacakan, kita sudah tahu dan mengenal pentingnya hidup kekal. Tolong dijaga ya. Kalau Anda mau jaga apapun di hidup ini, jagalah yang utama itu keselamatan. Percayalah, apapun yang Anda jaga itu semua sifatnya sementara, kecuali satu ini. You protect your salvation. That's the one thing you cannot lose, cannot afford to lose. Satu hal tidak bisa kita kehilangan. Saya tidak berkata, I'm not saying that we can lose our salvation. Tapi jadikan itu berharga, paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Apapun bisa dicari nanti, apapun bisa dikembalikan dalam kekekalan, kecuali kalau kita kehilangan kekekalan itu sendiri. Oke? Karena itu kalau kita itu murtad atau mundur dari Tuhan, jangan lama-lama, please cepat kembali. Jangan biasakan. Karena kita gak pernah tahu kalau rumah kita buka, mungkin hanya pencurian atau perampokan biasa. Siapa tahu orang masuk membawa gobang dan membunuh seisi rumah tangga. Anda gak pernah tahu 7 roh lebih jahat yang masuk itu roh apa. Anda gak akan pernah kenal. Karena itu saya gak berani jauh dari Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Lagu itu saya nyanyikan. Ya. Karena saya takut untuk jauh dari Tuhan. Saya selalu doa gini sejak saya bertobat. Tuhan, jangan izinkan saya Philip ini menjauh. Kalau saya jauh jewer gak apa-apa. Pukul cambuk gak apa-apa. Tapi please, don't give up on me. Jangan menyerah. Saya paling ngeri loh lihat. Pendeta dipakai besar lalu tiba-tiba mengubah statement atau pernyataan imannya. Lalu berkata, Yesus itu bukan satu-satunya jalan. Yesus itu ciptaan. Padahal dari dulu memberitakan Yesus itulah firman. Ngeri ya. Orang hanya lihat public show-nya aja. Orang gak lihat erosinya terjadinya itu seperti apa. Nah di sini loh, the lost years atau tahun yang hilang ini. Jangan main, no play-play di sini. Jangan main-main. Ini gak kerasa, tiba-tiba menggila di sini. Tapi ini sudah dipupuk perlahan-lahan. Karena itu, murtad itu bisa terjadi pelan-pelan. Dimulai dengan suam-suam kuku dulu. Saya gak pernah remehkan suam-suam kuku sama Tuhan. Kalau saya bisa suam-suam kuku, saya bisa suam-suam nanti. Kalau saya bisa suam-suam nanti, saya bisa sangkal dia suatu hari. Tiba-tiba ada pendeta yang besar gimana, lalu sekarang bicara, there is no hell, no heaven, no hell. God is too good, no hell. Hah? Kalau kita gak percaya adanya neraka, sekalian gak usah percaya ada sorga. Sekalian aja kita nyatakan bahwa Yesus mati itu konyol sia-sia. Padahal itu pemberita firman yang dahsyat.
saya nggak mau main-main. Itu pasti ada satu titik di hidupnya, ada putar balik. Makanya jangan remehkan your daily Christianity. Jangan jadi Kristen yang weekly, bahkan yearly, nanti tunggu konferensi. Jadi Kristen itu daily, Tuhan berkata pikul salib, sangkal diri, carry the cross every day. Game plan-nya untuk kita itu menang adalah every day. Tiap hari. Setiap jam ya Tuhan di Kau ku perlukan. Berkatilah. Setiap jam. Saya tunjukkan sekarang beberapa dosa-dosa yang perlu kita waspadai. Ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Dan dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Wah, ayat gini yang membuat gelisah. Dan kalau saya nggak pernah khotbahkan, kita nggak pernah khotbahkan minggu per minggu sampai mati juga nggak pernah dikhotbahkan. Jadi saya beranikan pokoknya hari ini tak khotbahkan, pokoknya nggak tahu gimana. Kita harus mengkhotbahkan seluruh isi Alkitab soalnya. Nggak boleh pilih, tebang pilih, pilih kasih. Semua kejahatan adalah dosa ayat 17, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Oke? Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Maksudnya bukan berarti nggak pernah kita membuat kesalahan. Maksudnya hidup kita itu loh tidak bisa menikmati dosa lagi. Bedain antara to sin and to live in sin. Bedain antara sin, dosa, dan a life of sin, dan kehidupan dalam dosa. Kalau ada burung tiba-tiba bertelur di sini, atau turunkan kotoran, pluk, di situ, yaitu apa boleh bilang ya, ada apes-apesan. Padahal sudah pakai sanggul ke salon segala. Tapi kalau sanggulnya itu dihinggapi dan burung itu bersarang, bertelur di sana, buang kotoran, itu salah yang punya rambut. Yang satu ini dosa kadang-kadang terjadi. Tadi di ibadah sebelumnya saya ajarkan kalau dosa ya kita mengakui caranya gimana, jangan lari. Tapi kalau menjadi a life of sin, nah itu beda loh. Dalam jadi kehidupan dosa itu berarti setan bersarang. Ayat 18 kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi harus hati-hati, jangan pernah main-main dengan satu hari pun murtad. Karena dunia ini berada di dalam kuasa, di bawah kuasa si jahat. Meskipun bumi langit milik Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Makanya pengertian-pengertian seperti ini harus digali. Supaya umat Tuhan orang Kristen gak hanya dapat firman itu-itu doang. Supaya kita mengenal yang benar, itu tujuan akhirnya. Bukan supaya kita ketakutan, tapi supaya pengenalan. Dan kita ada di dalam yang benar di dalam anaknya. Supaya kita tahu apa itu keselamatan, apa itu penumbangan tangan, apa itu pelayanan. Kita tahu semuanya. Apa itu baptisan Roh Kudus, apa itu baptisan selam. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, ayat 21, waspadalah terhadap segala berhala. Ini 1 Yohanes berakhir dengan kalimat ini, aneh ya. Menurut saya kan harusnya ada konklusinya. Enggak, dia hanya berkata, be careful ya dengan berhala. Alkitab itu ilham Tuhan. Jadi akhirnya di situ pun itu ada tujuan. Ini ayat 21 adalah sebuah kalimat pembuka untuk para pengkhotbah menggalinya. Para pengajar firman. Bukan supaya memberitakan sesuatu yang baru, tapi untuk menjelaskan itu. Yohanes tidak bubuhi dengan berhenti, dengan suatu titik henti. Supaya kita lanjutkan. Makanya terima kasih Anda datang sore ini, untuk bisa mendapat pengajaran ini, dan ini direkod-rekod. Nanti ini akan terus ada abadi, di dokumentasi. Supaya sampai kapanpun anak-anak Tuhan dapatkan menu yang lengkap dari firman Tuhan. Satu lagi nggak ada penutupan, Kisah Para Rasul pasal 28. Ujungnya itu loh kok gini. Supaya kita yang lanjutkan tanpa pasal 29. Roh Kudus belum selesai bekerja. Kasihan mereka-mereka yang berkata Roh Kudus sudah gak era. Itu zaman dulu rasul-rasul, itu rugi. Gak pernah baca Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu berhentinya tidak ada konklusi. Oke, tak jelaskan sekarang ya. Kita kembali lagi ke ayat 16. Di sini saya jelaskan beberapa hal. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Bukan berat, dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa, yang tidak mendatangkan maut.
Dalam hal ini kita perlu mendoakan orang berdosa. Karena kita sendiri orang berdosa yang didoakan, paham maksud saya. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Nah ini yang perlu dijelaskan. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu kita nggak harus berdoa. Wow. Itu maksudnya gini loh, rasul-rasul nggak usah konsentrasi kepada ahli Taurat semuanya itu yang membuat cerita Yesus dicuri. Itu first degree atau dusta berencana. Yang second degree atau dusta yang tidak berencana, ya itu semua sama bahayanya menurut saya. Tentara-tentara Italia yang menerima sogokan itu dan mengiyakan dan berkata yes, Yesus dicuri. Padahal dia di situ lihat malaikat. Nah orang itu menurut saya juga nggak selamat. Ya kan? Tentang dosa yang kayak gini, rasul-rasul gak akan terus naik ke loteng atas lalu berdoa sembahyang untuk mereka bertobat. Tinggalkan, leave them. Mereka minta Roh Kudus untuk memberitakan Injil kepada mereka yang mau dan bersedia mendengar. Itu maksudnya. Tapi tetap didoakan, tapi gak usah dijadikan agenda utama. Tapi kalau ini, orang-orang ini adalah keluarga Anda, tetap doakan mereka sampai bertobat. Tuhan membuat perkecualian karena Allah lebih besar. Oke, beberapa dosa-dosa yang bahaya patut kita waspadai. Yang pasti, apapun yang saya sebut nanti itu, semua ada unsur kesengajaan di dalamnya. Dosa yang mendatangkan maut itu gak ada yang, ups, gak sengaja aku lalu masuk neraka. Gak ada orang itu gak sengaja masuk neraka, itu gak ada. Satu hal yang Anda bisa yakini dari firman, no one accidentally ends up in hell. Tidak ada orang yang kebetulan tanpa kesengajaan masuk neraka, itu gak ada. Ada. Itulah sebabnya kita harus usahakan sebisa mungkin biar orang mati menguburkan orang mati, kita cari orang hidup dan kita injili. Oke? Tapi ada juga keluarga yang begini, saya pernah tanya sama satu orang, salah tanya, papa mamanya meninggal. Oh ya, sudah dalam Tuhan, mestinya saya gak usah tanya ya. Dia diam. Lagi nyetir nih, dia diam. Waduh, kalau saya lihat gini kan nanti bahaya, kita tabrakan. Ternyata dua-dua tidak dalam Tuhan, padahal mereka orang pelayanan. Saya nggak tanya lebih lanjut karena saya tahu track record mereka. Orang-orang ini orang-orang yang sungguh-sungguh mendoakan keluarganya. Saya no komentar, kayak gitu tidak usah komen. Ya sudah, komen apapun salah. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kita sekarang semua punya pengetahuan, di luar Tuhan itu binasa. Saya bilang, loh nanti dia guilty. Jadi diam aja, kita mau makan mana? Mengalihkan pembicaraan. You see, kalau saya bisa ngomong sama orang itu nanti di lain waktu, bukan waktu itu. Mungkin saya bisa komentar gini, jangan blame yourself too much. Tiap orang itu punya pilihan selama hidup ini, menurut saya cukup Tuhan itu kejar dia. Kalau saya bisa bilang sama orang itu, saya akan tepuk pundaknya dan berkata, bahkan papa mamamu sudah ada sebelum kamu dilahirkan. Kalau kamu yang dilahirkan dulu dan kamu melahirkan mereka, kamu papa mamanya. Ya enggak? Karena kamu anaknya, harusnya papa mama yang tuntun kamu ke Tuhan. Tapi papa mama tidak mau. Jadi hari ini kamu bisa kenal Tuhan aja bonus-bonus tuh. Kalau saya bisa ngomong sama dia, saya akan bicara. Udah, kamu jangan terlalu menuduh diri. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, no one accidentally ends up in hell. Tidak ada orang yang kebetulan, tidak disengaja berakhir di neraka, itu gak ada. Jadi everyone, setiap orang tidak bisa salahkan sambuan, tidak boleh salahkan siapapun juga. Kalau sampai ada satu orang pun berakhir di neraka suatu hari, you cannot also blame me. Tidak boleh menyalahkan kita. Ya, semua ada unsur kesengajaan di dalamnya, semua dosa yang mendatangkan maut. Dan juga ada unsur waktu. Ada unsur waktunya. Jadi nggak terjadinya sekali gitu. Pengertian yang saya dapatkan, dosa yang mendatangkan maut, bahkan yang lebih parah daripada itu, yang bukan yang sama, yang dengan bahasa lain, yang menghujat Roh Kudus, itu semua ada unsur kesengajaan dan unsur waktu di dalamnya. Jadi sekali lagi seharusnya menjawab orang-orang yang berkata, apakah aku sudah menghujat? Kalau Anda tanya, apakah aku sudah menghujat? Belum, saudara. Kalau Anda merasa sudah menghujat, berlututlah dan berkata, ampuni aku Tuhan, kasih aku kerendahan hati. Aku tidak mau jadi Firaun, aku mau jadi Daud. Ada unsur Roh Kudus juga di dalamnya. Pasti itu, nggak bisa enggak. Beberapa dosa-dosa yang perlu diwaspadai yang mendatangkan maut adalah memanfaatkan nama Tuhan. Nah ini untuk kawula pendeta terutama. Memanfaatkan pulpit mimbar untuk melakukan kejahatan. Wow, I'm so scared. Kepada mereka yang diberi lebih, dipercaya lebih, dituntut lebih.
Anda jangan kaget ya. Saya ngomong ini dari saya sendiri profesi itu. Jadi jangan takut dulu yang jadi jemaat. Yang paling takut harusnya jadi pendeta. To those who are entrusted more, will be from those will be demanded more. Kita ini yang takut. Orang-orang yang memanfaatkan nama Tuhan pelayanan. Saya tahu juga di luar sana nggak sedikit. Karena pernah kena ke jemaat sendiri. Tapi saya terpaksa. Tapi saya harus hati-hati karena saya bukan Tuhan. Jadi saya hanya melindungi jemaat, itu saja tugas saya. Jangan berlebihan, paham? Karena kita bukanlah the punisher. Kita bukanlah orang yang menghukum orang lain. Kita orang yang melindungi dan mengembalakan. Feed my sheep, beri makan domba-dombaku. Saya tahu bahwa pernah sekali ada jemaat yang juga kena dengan orang yang kemana-mana pakai nama Tuhan. Dan sukanya ke janda-janda. Lalu ke janda-janda, jualan produknya lah ya. Ahli religi lah. Ini itu, ujungnya itu adalah untuk dapatkan keuntungan dari janda-janda yang kasihan menurut saya. Saya di hati langsung tahu ini maling. Tapi saya nggak bisa teriak maling karena profesinya itu kudus. Kalau menyandang gelar pendeta, profesinya itu kudus. Mau presiden atau perdana menteri kalau korupsi, itu bukan presiden atau perdana menteri, itu oknumnya. Posisi itu sendiri sakral di negara. Jadi saya harus ngomong, Ci atau siapa, Bu, hati-hati ya. Saya tidak mau Anda berakhir gigi jari, lalu dimanipulasi, dieksploitasi. Tapi dalam hatiku, maling orang ini. Yang kayak gini tuh nggak bisa, karena dia sudah casual dengan nama Tuhan. Jual nama Tuhan, nama Tuhan, nama Tuhan. Yang gini Tuhan akan berkata, nyahlah aku tidak kenal kamu pembuat kejahatan. Please jangan targetkan, kenapa semua orang kalau pelayanan itu targetkan ke mimbar? Ini tempat yang paling scary. Saya nggak berani di sini kalau saya nggak dipanggil. Atau kalau saya nggak punya karunia. Saya nggak akan berani. Karena di sini otomatis saya akan jadi targetnya Tuhan dan targetnya setan. Tahu nggak Anda? Peperangan rohani paling sengit itu di sini. Makanya kalau kasih kepercayaan biasa di dalam gereja itu joy loh. Tapi joy-nya juga besar sih, sukacitanya. Kalau setelah khotbah begini kelihatan orang lain diubah, itu sukacita. Salah satu dosa yang paling bahaya adalah memanfaatkan nama Tuhan dalam nama pelayanan untuk melakukan kejahatan. Seks, money, atau whatever. Udah jangan urusi. Dan bodohlah orang yang kecewa sama pendeta atau kecewa sama gereja. Karena gereja yang baik ada kok di luar sana. Gereja yang buruk juga banyak, malah lebih banyak. Tapi gereja yang baik masih ada juga. Saya nggak ngomong gini ngaku-ngaku gereja sendiri. Kalau saya khotbah di sini, saya bukan miliknya Mawar Sharon. Kalau saya khotbah di depan sini, saya miliknya Tuhan. Jadi semua kita di dalam evaluasi, termasuk gereja kita sendiri. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Kalau kita kecewa sama gereja, rugi. Sampai kapanpun tetap ada begitu. Cari aja yang bagus, cari aja yang memang Anda tahu bahwa Tuhan tuntun di situ dan ada Kristus di sana. Ada pengajaran pengembalaan yang sehat. Ada fellowship yang baik, sempurna sih enggak. Arahnya itu betul. Go ask Jesus for the right direction. Satu lagi tentunya adalah menganiaya rasul-rasul, nabi-nabi dan hamba-hambanya. Dan saya ngomong gini bukan kita cari kuasa untuk para kawula pendeta, enggak loh ya. Cuman saya sangat hati-hati, seperti saya katakan tadi, sekalipun saya tahu itu maling. Saya tahu bagaimana caranya untuk menegur atau menjaga yang demikian. Tapi ada orang itu yang enggak hati-hati, dia melanggar orang-orang yang diterima oleh Allah. Dan ini bukan untuk memberi kuasa kepada klergi atau kepada orang-orang yang dalam pelayanan kependetaan. Supaya mereka bisa semena-mena. Jangan-jangan don't touch me. Nanti jadi MC Hammer. Can touch this. No. We are not called to be MC Hammer. Tahu nggak? Pemimpinan yang sehat termasuk pendeta bahkan harus teachable. Harus approachable. Seorang hamba Tuhan harus mau terima masukan. Tapi tentunya nggak terima semuanya bisa gila. Karena 1000 orang ya 1000 masukannya. Tapi harus bisa terima dari timnya sendiri, dari pasangannya, dari keluarganya harus bisa terima. Gak ada orang itu above the law, itu cuma Steven Seagal movie-nya namanya begitu. Gak ada orang itu yang di atas hukum itu gak ada. Ayat yang saya sebutkan tadi ini bukan berarti memberi kuasa, adik kuasa kepada mereka, bukan. Tetapi intinya adalah be very careful, better not to make a comment before you study well what you are about to comment on.
Jangan membuat komentar terlalu cepat sebelum kita mempelajari dulu apa ini. Kecuali kalau jelas-jelas salah. Lalu ada lagi orang-orang yang memanggil arwah atau menyembah berhala ke ahli nujum, orang pintar, padahal dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Wow, careful. Ketika Anda mencampurkan chemical tertentu dengan tertentu, seperti di film-film kartun, boom, laboratoriumnya, Anda tidak bisa campur roh jahat dengan Roh Kudus. No play-play, jangan main-main. Ada orang Kristen sudah penuh Roh Kudus, ada pelayanan, lalu pergi ke orang pintar, pergi ke ini ahli-ahli nujum, mencari arwah, lalu habis itu menyembah berhala lagi setelah menerima Roh Kudus. Anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala, ayat 21. Don't do that. Minum kembang ini atau ini itu, hati-hati. Biasanya dimulai dengan superstisi biasa-biasa dulu. Anginnya, airnya, fengnya, suenya. Saya mendingan percaya dia yang berjalan di atas angin dan di atas air. Ngapain saya beri iman kepada angin dan air? Dia sudah berjalan di atas air dan angin aku udah kenal kok. Ngapain saya kenal bawahannya? Biasanya mulai dengan kecil-kecil, horoskop apa, tanggal-tanggal tertentu. Ada orang yang takut loh. Saya beritahu, berhala itu gampang menyusup masuk. Kalau yang penyembah berhala orang pintar gitu, enggak lah ya. Saya rasa kita enggak akan. Tapi ada orang yang diberitahu sesuatu langsung goyah. Dia mau pergi luar negeri. Di ulang tahun terpaksa dimajuin sehari. Kalau enggak gitu seluruh keluarga enggak bisa rayakan. Tapi dia enggak seret. Orang-orang bilang begini, kalau dirayain sehari, pendek umur. Takut. Happy birthday to you. Husus. Belum. Nanti kalau dirayain aku nanti usianya pendek. Mati muda. Ini loh. Coba tanya, orang yang mati muda semuanya kena sakit atau apa, mereka pernah dirayain. Mereka semua dirayain tepat waktu loh. Hati-hati loh, kalau Anda dirayain tepat waktu, mati muda kayak mereka. Kalau mau superstisi yang fair, koin itu kan gak cuma satu sisi. Berarti orang dirayain tepat waktu, ya tetap mati muda kalau memang waktunya mati. Orang dirayain lebih awal juga tetap mati tua kalau memang Tuhan kehendak demikian. Ya kan? Beli rumah. Hati-hati, hindari nomor-nomor tertentu. Aneh, ya. 13 itu angka bagus. 13 kali Yeriko diputarin ambruk. Tuhan ubah apes jadi berkat. Saya nggak percaya berkat itu mengikuti orang benar. Bukan orang benar bergantung tanggal berkat. Kalau gitu-gitu mulai lemah, tinggal tunggu waktu aja kecewa sama Tuhan, nanti pasti Tuhan dijual. Nanti suatu hari dia berkata, alternatif Tuhan gak bisa tolong, no solusi, aku cari ini. Dan orang udah penuh Roh Kudus, ke tempat-tempat yang kayak begitu, kuasa kegelapan, okultisme, you be careful please. Gak langsung dia dihukum Tuhan, enggak, tapi setelah itu Anda akan semakin bahaya. Ada lagi, mengambil uang yang dikuduskan untuk Tuhan. Anania Safira. Anania Safira ada yang tanya sama saya, dia matinya masuk mana? Kan gak lucu kalau dia matinya gitu, baca di Kisah Rasul. Ini orang Kristen loh, ini majelis loh. Ini orang-orang yang dikenal, kenamaan. Buktinya dia berada di dalam lingkungannya para rasul. Dia sendiri bukan rasul, dia berada di lingkungan rasul. Ini circle atau lingkar dalam, abdi dalam ini lingkar, ini inner circle. Dia tahu siapa Petrus, dia bisa akses langsung ke Petrus loh. Bayangin. Lalu mati dulu suaminya Ananias. Lalu kemudian berapa jam kemudian Safira. Setelah mati gitu, ini orang Kristen loh. Apakah pertanyaan saya, Ananias Safira ini, apakah mereka itu ada di saat Pentakosta 120? Apakah mereka itu founding members atau mereka itu anggota pendiri gereja mula-mula atau enggak, saya enggak tahu. Tapi mereka ini orang-orang yang kenamaan, orang-orang yang semua rasul kenal. Tiba-tiba membuat korupsi di dalam hadirat Tuhan. Ngaku-ngaku, padahal uang ya uangnya mereka. Nggak kasih ya nggak apa-apa. Tapi mereka kasih. Setelah ngasih mereka berkata, ini semua hasil penjualan, 250 juta. Aslinya berapa? Dijual 500 juta, no penggo disimpan sendiri. Lalu dia ngaku-ngaku, ini semua penjualan. Petrus berkata, ngapain sih kamu tuh bohong-bohong segala? Di depan orang gini, kamu mau jadi bangga? Anehnya ya, orang itu yang nggak terlalu memberi itu, kalau memberi itu ingin dibanggakan. Orang pemberi sungguhan itu gak pernah mau orang lain tahu. Wah,
Petrus berkata, kamu bohong. Kamu coba bohongi siapa? Kalau gereja ini bisa kebobolan dengan yang satu ini, nanti berikutnya gereja ini menjadi sarang penyamun dan korupsi. Orang-orang yang cari muka akan di sini semuanya blek mati. Berikutnya si istri juga mati. Nah, pertanyaan saya, ini mendatangkan maut atau enggak? Bedakan kata maut dengan mati. Mati itu mati. Semua kita mati, hewan mati, binatang, tumbuh-tumbuhan kita juga mati. Tapi manusia meninggal dunia. Maut itu lain loh ya. Maut itu artinya maut. Saya hanya bisa mati. Perhatikan, saya hanya bisa meninggal dunia. Saya enggak bisa maut lagi. Maut sudah dikalahkan dalam hidup saya. Sudah dipatahkan. Hai maut, mana sengatmu? Dosa yang mendatangkan maut itu dosa yang directly masuk ke dalam neraka. Listen. Kalau sampai dia bangun tiba-tiba masuk ke sorga. Nggak lucu ya? Tuhan berkata, just kidding. Masa Tuhan ketika ketemu sama dia, just kidding. Ayo masuk. Kayaknya sih di akhir hidupnya dia bermusuhan dengan Tuhan ya. How scary ya. Sekarang saya punya pikiran begini, saya bukannya hidup dalam ketakutan, tapi saya hanya mau hidup dalam takut akan Tuhan, tidak berlebihan. Kalau misalnya sekarang saya jatuh dalam dosa, besok contohnya, terus besok Tuhan datang gimana ya kalau endingnya gitu ya. Pernahkah Anda takut? Waktu Anda cek sesuatu dan itu adalah sesuatu yang sifatnya najis, ketika melakukan sesuatu, misalnya ada cerita-cerita mengenaskan di dunia ini, orang yang tiba-tiba mati di hotel mana, ada perempuannya di sana. Nggak enak ya ke surganya, terus Tuhan tanya, kamu kok arwahmu kok dari hotel itu? Ya Tuhan, buat aku kembali ke istriku. Nggak mungkin bisa kan? Pernah mikir nggak kalau hari itu Anda jatuh dalam pornografi, that day sangkakala berbunyi, lalu habis itu pengangkatan. Saya nggak tahu, kalau yang itu saya spekulasi, saya nggak berani membuat konklusi, saya nggak berani terlalu maju dari apa yang firman Tuhan batasi. Cuman saya hanya berpikiran aja, kalau sampai itu terjadi sama kita. Makanya Tuhan suruh kita setiap saat berwaspada, berjaga-jaga, waspada, berjaga-jaga. Karena kalau pas kita jatuh, lalu Tuhan datang. Gimana ya? Di-delete dulu. Nggak sempet. Bayangin gimana, makanya itu kita harus setiap saat ya Tuhan, dikau kuperlukan. Ikut Tuhan itu nggak bisa long distance. Ikut Tuhan itu harus short distance. Dekat sama Tuhan. Terakhir, makasih mau sabar ya. Biasanya kalau saya sudah ibadah terakhir gini ditunggu pesawat kan, zaman sebelum pandemi. Ini gak ada pesawat mau datang. Jadi saya tahan sebentar, kalau enggak saya doa minta turun hujan. Dan Anda enggak bisa pulang. Satu lagi yang harus ada waspadai, bunuh diri. Orang Kristen jangan main-main sama ini. Aku mau bunuh diri. Itu kalau orangnya nggak niat, tapi kalau setan, jangan pernah berkata Anda nggak niat. Kadang-kadang ada orang yang cari perhatian. Bunuh diri. Sungguhan kejadian. Kenapa? Bukan dia mau, bahkan dia nggak berani. Setan lewat, tangkap kata-katanya. Dosa mendatangkan maut itu, saya nggak tahu bunuh diri itu masuk mana, tapi saya beritahu ya, ini conviction saya, Alkitab nggak berkata. I am convinced, salah satu dosa yang membuat Anda bungee jumping langsung lompat ke dalam lautan kehilangan. Itu adalah bunuh diri. Saya tekankan lagi dan lagi. Hati-hati dengan kata-katamu. Dan jangan orang Kristen kalau sudah buntu berkata, bunuh diri. Memang kalau orang mata gelap itu paling susah. Tapi paling tidak kalau mata gelap, telingamu diterangi. Ingat rema ini kalau ada yang mendengar, nanti suatu hari digoda begini, atau dalam kondisi konteks yang sangat desperado, frustrasi, listen to what I'm saying to you. Don't do that. Don't do it, jangan lakukan. Ketika Anda berkata, bunuh diri di sini, dikiranya kita keluar dari mulut buaya, di sana masuk mulut singa. Kekal selama-lamanya. Setelah tahta pengadilan putih di kitab Wahyu 20-an, maka jiwamu dilempar dalam lautan api bersama dengan kerajaan maut. Don't do that. Saya pernah sekali ketemu sama satu orang yang saudaranya, brothernya bunuh diri. Waktu itu posisinya dia adalah ibu gembala semu atau ibu pendeta. Waktu saya, adiknya bunuh diri. Waktu saya ketemu sama orang ini bukan orang Indo. Saya diam, saya nggak berani komentar. Saya cuman hibur keluarga ini, mereka suami istri dan keluarganya. Lalu dia tahu kan, dalam spirit dia ngerti, dan dia tahu bahwa saya akan bicara jujur apapun. Dia tanya, Pastor Philip, dia bilang, yes, tell me honestly,
beritahu aku sejujurnya. Where my brother could be. Di mana saudaraku berada sekarang. Mati aku, saya berkata dalam hati, Tuhan lewatkan cawan ini daripadaku. Jikalau mungkin, berikan cawan ini kepada Pastor Fuji. Terus saya bilang sama dia, saya tidak tahu apakah kamu akan marah atau benci saya. Dan saya tidak kepingin tentunya, saya tidak ingin kamu akan lebih sedih dari kamu sekarang sedihnya. Tapi saya yakin orang bunuh diri itu bungee jumping. Bagaimana caranya Tuhan tanya, arwahmu dari mana? Loh, nomormu belum dipanggil. Kok kamu di sini? Hello, surprise heaven. Surga akan berkata, go away, no appointment. Gak bisa Anda pergi ke pesawat. Surprise, Garuda. Surprise, SQ. I'm ready for you. Ditanya, where's your ticket? Nggak ada. Nggak bisa. Orang tanya, loh, jangankan ke Tuhan di gerbang malaikat aja, go away, nggak ada appointment. Tuhan pun tanya, loh, kok kamu di sini? Emang aku sudah memanggilmu? Mau kemana? Oh, mungkin Tuhan kasih kesempatan lagi, balik. Berapa orang bunuh diri balik hidup? Ayo, pikirkan. Berapa orang bunuh diri balik hidup kembali? Lalu kemana dong? Surga nggak mau ke situ, gentayangan di mana? Jadi setan? Nggak mungkin, nggak bisa lama-lamanya. Roh manusia itu tinggal di bumi. Dia harus pergi ke akhiratnya. Mana lagi tempat yang selalu welcome, jalannya besar, di dalam dunia ada 2 jalan lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu api mati, tapi yang sempit hidup berglori. Tanya anak sekolah minggu tahu jalan yang lebar mana. Saya bilang sama orang itu, inilah convictionku, ini kelahianmu. Dia nangis, waduh Tuhan ampuni aku membuat seorang wanita tambah sedih. Jangan-jangan nanti dia yang bunuh diri. Setelah itu dia senyum, setelah sekian lama, thank you Pastor Philip, dia berkata. Terima kasih engkau memberitahu aku sejujurnya. Saya tanya semua hamba Tuhan teman-teman saya, semua berkata he's in heaven, he's in heaven. Dan saya tambah penasaran, saya tambah rasa gak serak. Tapi hari ini, saya merasa sesuatu diangkat dari saya. Aku gak bisa apa-apa. Bukankah semua jiwa manusia milik Allahnya? Saya lega, loh kok jadi senyum dia? Padahal dia cinta adiknya setengah mati. Saya berkata, I hope God consoled you. Dia bilang, honesty consoled me. Kejujuran membebaskan aku. Bapak Ibu saya beritahu ya, mumpung Anda masih hidup. Kalau you bunuh diri, I will not see you again. I'm not going down there. Saya tidak akan turun ke bawah. Saya akan naik ke atas sana. Kalau siapapun bunuh diri di sini, dan ini nggak cuma di sini. Eman sayang kalau hanya dikorbankan di Jakarta. Dengar, mana kameranya? Nih saya lihat kameranya, nggak tahu di mana. Itu ya? Ah itu, nggak tahu di mana. Dengar ya, kalau you bunuh diri, kami tidak akan melihatmu selama-lamanya lagi. Jangan lakukan itu ya, sesusah apapun dunia ini nanti. Jesus loves you. Jangan takut Anda belum melakukan sesuatu yang mendatangkan maut. Buktinya Anda di gereja hari ini. Are you happy? Buktinya Anda di hadirat Allah hari ini. Oh jauh dari maut itu. Karena Tuhan mengasihi setiap kita. Saya berdoa, Pastor Fuji dan saya berdoa. Agar semua domba di sini suatu hari masuk surga. Dan selama di bumi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. I want to see Jesus face to face.